Yo 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 yo, selamat datang di podcast gua. Orang biasa tanpa drama. Ya, kiranya begitulah. Hidup ini memang penuh drama ya sebetulnya. Ya, tapi diusahakan nggak usah didramatisir juga. Nah, itulah hal yang terjadi sama orang-orang saat ini ya, yang gua rasain. Tapi nggak tahu sih kalau orang lain ya. Nah, untuk hari ini gua mau cerita di episode pertama gue dalam tema ghosting. Nah, apa sih itu ghosting? Mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya dengan istilah ghosting dan lain-lain. Yang maksud lain-lain tuh ya artinya sendiri kayak gitu. Ya pokoknya pasti anak-anak muda zaman sekarang pasti ngerti lah apa istilah namanya ghosting itu gimana gitu kan. Tapi bagi sebagian orang ada juga nih yang belum ngerti, dan mungkin yang udah ngerti pun belum tentu paham. Iya gak sih? Nah, gue bakal breakdown sedikit tentang apa itu ghosting. Ghosting. Ya. Apa itu ghosting? Nah, gue akan cerita-cerita sedikit soal ghosting nih. Siapa sih yang tahu soal ghosting? Atau dari kalian banyak yang belum tahu itu namanya ghosting? Mungkin bagi sebagian orang itu tahu ghosting itu apa. Taunya ya dalam sebuah hubungan atau cewek atau cowoknya itu ninggalin salah satunya gitu, dan tanpa ada penjelasan apapun. Mungkin simpelnya seperti itu ghosting. Nah, tapi kalau gue breakdown di sini, ghosting itu panjang banget. Dan sekalian gue mau cerita-cerita nih soal ghosting. By the way, kalau ada yang belum tahu nih, ghosting itu gue jelasin ya. Apa sih ghosting itu sebenarnya? Nah, kalau gue baca di sini dikutip dari The New York Times, istilah ghosting ini sebenarnya udah mulai dikenal dari tahun 2000-an nih. Di luar negeri sana pastinya, bukan di Indonesia. Ya kan? Nah, kenapa sih ghosting itu baru masuk sekarang ke Indonesia? Ya mungkin karena perkembangan media sosial ataupun teknologi di sini mulai pesat di tahun 2006 ke bawah ya mungkin. Kalau misalkan di luar negeri, itu ghosting itu udah dikenal dari tahun 2000-an ya, mungkin belum muncul ke permukaan umum. Cuma dikenal di situs-situs web, situs-situs kencan, dan situs-situs online lainnya. Kayak begitu. Karena istilah ghosting ini berasal dari bahasa Inggris, nah kita cari tahu dulu nih, apa sih ngeghosting itu menurut Oxford English Dictionary. Pengertian ghosting itu menurut kamus ini adalah the practice of ending a personal relationship with someone by suddenly and without explanation, withdrawing from all communication. Anjir, ribet banget bacanya, panjang. Kalau artinya dalam bahasa Indonesia nih, kurang lebih pengertian ghosting adalah mengakhiri sebuah hubungan secara mendadak dan memutuskan komunikasi tanpa memberikan penjelasan apapun. Dari artikel yang gue baca, ghosting ini mulai masuk ke Indonesia ini sekitar tahun 2015-an lah, 2015. Cukup panjang ya perjalanan ghosting ke Indonesia. Gila. Nah, by the way, kalau misalkan kita pengen paham ataupun kita pengen cerna dan kita nanya nih, kenapa sih orang-orang tuh suka ghosting? Yang gue heranin sampai sekarang, iya nggak? Nah, tapi berdasarkan pengalaman gue pengen cerita nih sebab-sebab atau akibat-akibat yang berakhir orang tuh lebih memilih ghosting gitu daripada mengakhiri hubungannya baik-baik. Ya udahlah, mending gue ngilang. Punya suatu keinginan meninggalkan seseorang tapi dengan cara nggak baik-baik gitu. Menurut gue ghosting ini nggak baik sih memang, tapi ada beberapa alasan ataupun ada beberapa sebab yang patut kita pahami juga sih. Iya nggak sih? Kita pun harus tahu lah itu, buat pengalaman biar nanti nggak ditinggal lagi, ya nggak? Sekelas artis pun mereka juga masih bisa galau. Ya namanya juga manusiawi kan. Apalagi kita yang biasa-biasa aja gitu.
hidupnya juga di pinggir kota. Ya gue jujur kehidupan gue di pinggir kota lah. Nah mungkin kalian juga belum kenal siapa gue ya kan. Gue mau cerita nih sedikit, atau ya sedikit sih, selingan aja nih. Gue tuh seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, ya perusahaan kecil lah, gak gede-gede banget gitu kan, yang mempunyai segudang cerita. Salah satunya ini, gue sering di ghosting sama orang gitu. Nah perbandingannya apa? Perbandingannya kalau seorang artis aja bisa galau, bisa depresi karena ditinggal oleh seseorang, apalagi gue gitu loh, yang bisa dibilang hanya karyawan kantoran biasa, bangun pagi, berangkat kantor, pulang, tidur, makan dulu, tidur, ya begitu aja terus, repeat. Nah artis yang mempunyai segudang kekayaan ataupun mereka punya fasilitas, ya kalau misalkan ngelupain orang mah gampang gitulah. Mereka bisa hiburan ataupun bisa nyari momen-momen untuk melupakan seseorang, harusnya kan bisa gitu kan kalau kita berpikir ke situ. Tapi yang namanya manusiawi, yang namanya orang masih punya hati, ditinggal bagaimanapun pasti akan sakit, apalagi di ghosting. Sekelas artis loh, apalagi kita ya kan, udah ditinggal, udah galau di kamar, nangis di pojokan gitu, sedih.